Memburuknya polusi udara di Jakarta dan sekitarnya, pemerintah pusat bakal melakukan sejumlah langkah. Segala upaya dilakukan mulai dari jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dan saudara, ini ada 5 solusi yang disiapkan untuk mengatasi polusi udara. Di antaranya adalah ada modifikasi cuaca, kemudian pengurangan PLTU, batu bara, kemudian juga ada pembagian jam kerja untuk mengurangi kemacetan, termasuk juga mendorong ke transportasi publik. Kemudian saudara, ada percepatan elektrifikasi kendaraan. Sementara saudara, untuk mengurangi polusi udara di Jakarta usai ratas di Istana, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut penerapan kebijakan 4-in-1 atau ini bagi kendaraan akan dikaji. Satu orang atau maksimal 2 orang. Nah, oleh karenanya dipertimbangkan untuk membuat 3-in-1 itu menjadi 4-in-1. Jadi katakanlah mereka yang dari Bekasi, dari Tangerang, dari Depok, mereka bersama-sama ke kantor, gantian mobilnya, sehingga jumlahnya akan menurun. Sementara sejumlah warga menanggapi rencana WFH untuk atasi polusi udara Jakarta. Ada yang beranggapan kerja dari rumah efektif, tapi ada juga yang memandang sebaliknya. Tergantung dari kegiatan mereka masing-masing ya. Kalau misalnya mereka ada kegiatan yang memang sepenuhnya memang cuma di kantor doang, yang nggak turun langsung ke lapangan ya, masih bisa dibilang efektif. Tapi kalau misalnya nanti mereka ada suatu saat ke tempat, ke lapangan, turun langsung kayak gitu ya, mungkin mereka bisa langsung sesuai dengan kondisi, mengondisikan sesuai dengan ininya aja, kegiatannya masing-masing kayak gitu. Kita nih sekarang saya aja tuh terkena polusi udara tuh, batuk, pilek ya kan, udah mulai meresahkan gitu kan. Iya, udah nggak enak banget gitu kan. Apalagi ditambah lagi motor, kendaraan yang lain gitu kan, terlalu banyak gitu kan. Saya pikir untuk WFH itu mungkin sangat bagus ya untuk ngurangin udara ya kan, polusi udara gitu kan. Kayaknya orang Indonesia itu terlalu kaya, jadinya satu malas jalan kaki, semuanya pengennya berkendara gitu kan, ogah capek gitu. Mungkin ya di tempat tujuan mereka kerja itu juga udah lelah, udah capek. Membahas soal polusi yang disiapkan atau soal solusi yang disiapkan oleh pemerintah untuk mengatasi polusi udara di Jakarta, kita akan berbincang bersama Zenzi Zuhadi, Direktur Eksekutif Nasional Walhi. Dan kami saudara juga sudah mengundang narasumber dari KSP, namun hingga kini belum ada yang berkenan memberikan keterangan. Kita langsung aja ke Mas Zenzi. Selamat petang Mas Zenzi, sehat selalu. Selamat petang Mbak. Ya, Mas Zenzi, ada 5 poin ini yang disiapkan untuk mengatasi polusi udara di Jakarta. Ada soal modifikasi cuaca, kemudian juga pembagian jam kerja, pengurangan PLTU batubara, dan termasuk juga mendorong transportasi umum ya. Bagaimana Anda melihat ini? Efektif nantinya kira-kira? Kalau saya melihat itu kan Mbak, cuman mau menyelamatkan muka pemerintah ini aja di depan publik ya. Itu tidak akan menjadikan udara Jakarta akan lebih baik di masa depan karena dia tidak mengadres secara keseluruhan sumber dari polusi udara tersebut. Oke, kalau Anda menganggap ini tidak untuk jangka panjang, apa yang kemudian mungkin Anda pikirkan paling tepat? Ya, untuk mengurangi polusi udara, kan polusi ini berasal dari 2 sumber besar ya, satu transportasi, yang kedua industri. Nah, yang transportasi itu dalam jangka yang panjang, seharusnya Indonesia itu sudah harus menerapkan Euro 6, Euro 6. Itu standar pelepasan emisi dari kendaraan bermotor. Negara-negara maju sudah menggunakan ini. Dan kalau digunakan standar Euro 6 ini, maka penurunan emisi itu dia bisa turun sampai dengan 50% dari sekarang. Karena penerapan Euro 6, Euro 5 itu dia dihitung dari berapa karbon monoksida, nitrogen yang dilepaskan per 1 kilometer perjalanan kendaraan. Nah, berikutnya dia bisa diikuti dengan kebijakan lain seperti Singapura, itu dia menerapkan pajak yang tinggi
terhadap kendaraan-kendaraan yang berusia lebih tua begitu. Karena semakin tua kendaraan, dia emisinya akan semakin tinggi. Oke. Dan berikutnya juga menurut saya, Jakarta ini kan role model pembangunan di Indonesia. Indonesia itu sudah mulai harus memikirkan penerapan zonasi dari Euro 6 ini tadi. Jadi kota-kota besar terapkan Euro 6 sehingga kendaraan-kendaraan yang sudah lebih tua dia bisa berada di provinsi-provinsi yang kemampuan penyerapan polusinya itu masih sangat tinggi. Oke, oke, Mas Zenzi, saya potong di sana dulu. Kalau kita bicara soal asap kendaraan yang menyebabkan polusi udara itu memang terbesar di Jakarta. Sekarang ada sistem WFH yang diterapkan di DKI Jakarta. Terus kemudian juga mendorong elektrisasi ya, jadi menggunakan kendaraan listrik, termasuk juga mendorong untuk menggunakan kendaraan umum. Nah, Anda tidak menilai itu hal yang positif atau efektif dilakukan? Bekerja dari rumah, emang seberapa banyak sih yang bisa bekerja dari rumah? Kalau mau diterapin juga semua bekerja dari rumah, termasuk swasta, apakah tidak dihitung kemungkinan polusinya makin tinggi? Karena kalau orang pergi ke kantor, dia cuma pergi dan pulang. Tetapi kalau dia bekerja dari rumah, dia bisa 3 kali pesan makanan online sehari. Oke. Yang berikutnya berkaitan dengan transportasi publik, memang transportasi publik kita itu belum memadai untuk menjawab mobilitas penduduk dan populasi Jabodetabek ya. Yang kedua memang penataan ruang kota kita itu dirancanakan itu jangka pendek, sehingga apapun pembangunan infrastruktur dia hanya merespon permasalahan populasi yang ada. Oke, kalau misalnya didorong untuk menggunakan kendaraan listrik? Kendaraan listrik, pertanyaannya seberapa cepat perpindahan kendaraan listrik itu bisa dipakai di Jakarta? Seberapa mampu ekonomi masyarakat Jabodetabek untuk membeli kendaraan listrik? Yang berikutnya, listriknya sendiri berasal dari mana? Dari PLTU, sama saja pelepasan emisi. Yang kedua, jangan sampai kita mengoper persoalan ada di Jabodetabek yang dapat masalah nanti orang Sulawesi dan orang Maluku Utara. Karena penggunaan mobil listrik itu dia akan menuntut eksploitasi nikel yang menghancurkan hutan dan Oke, Mas Zenzi gini, kalau tadi Anda menyebutkan soal pajak misalnya, menaikkan pajak kendaraan sehingga kita bisa dorong orang untuk naik kendaraan umum saja. Itu hal yang mungkin dilakukan di sini? Sangat mungkin kalau dia diikuti dengan zonasi. Jadi kendaraan orang tapi kan tidak pernah dilakukan selama ini. Ada apa menurut Anda? Kalau saya melihat kebijakan kita itu dia keputusan politiknya itu atas permintaan kepentingan ekonomi atau bisnis. Ini memang jadi pertanyaan ya, kenapa penerapan euro Indonesia tuh baru tahun lalu dari Euro 2 itu naik ke Euro 4. Artinya ada kepentingan penjualan teknologi, penjualan produk dengan teknologi rendah dalam jangka yang panjang. Jadi cost-nya lebih murah, pasarnya lebih besar ya. Oke, jadi itu menurut Anda terjadi ya. Tapi kalau kita lihat sekarang misalnya di tengah situasi yang sekarang ini pemerintah mengambil langkah-langkah termasuk penanganan bagi warga terdampak polusi. Kalau Anda melihat bagaimana? Ya itu wajib hukumnya ya, karena sudah maksimal, sudah bagus. Saya belum cek ya ke kesehatan seperti apa. Tetapi kalau dilihat dari arah kebijakannya di Kementerian Kesehatan itu patut diapresiasi. Artinya negara mengambil tanggung jawab atas beban yang diterima oleh masyarakat akibat polusi udara. Semestinya biaya untuk sakit yang diakibatkan polusi ini ditanggung oleh negara. Oke, Mas. Kalau kita bicara solusi lagi, kira-kira apa lagi nih yang paling mungkin penting begitu dilakukan oleh pemerintah tapi masih miss nih sekarang? Polusi ini kan juga berasal dari kota-kota di sekitar Jakarta yang merupakan daerah industri dan
industri di sekitar Jakarta ini sudah melampaui daya tampung Jabodetabek, maka harus segera ada satuan tugas yang melibatkan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, dan Penegakan Hukum untuk melakukan audit lingkungan terhadap perizinan-perizinan industri, baik itu yang tidak mematuhi perizinan, atau yang kedua yang memang tidak punya izin, yang ketiga mengukur. Sebenarnya Jabodetabek ini berapa sih kapasitas penampungan industrinya. Jadi jangan hanya menghitung kapasitas pertumbuhan ekonomi di Jabodetabek, kapasitas lingkungan dan aspek kemanusiaan juga harus dihitung karena itu tanggung jawab di negara. Oke, pembatasan untuk industri yang menggunakan batu bara itu kan juga dilakukan ya Mas oleh pemerintah. Bagaimana Anda melihat itu? Belum maksimal? Belum ada pembatasannya. Di Jakarta, di wilayah DKI saja PLTU masih beroperasi. Yang kedua bukan hanya PLTU ya, pengelolaan limbah B3 di sekitar Jakarta itu kacau sekali dan mengerikan. Limbah-limbah B3 dalam bentuk abu, aluminium dan seterusnya itu dibuang sembarangan di tanah-tanah kosong, dan itu yang berada di udara kita. Oke, jadi yang harus kita lakukan atau dilakukan oleh pemerintah sekarang, yang paling cepat mengatasi ini? Yang pertama, bisa saja dengan menggunakan cuaca buatan ya, tetapi itu untuk satu kali saja. Karena kalau itu dijadikan strategi jangka panjang, itu tidak menghilangkan polusi dari lingkungan manusia. Dia hanya memindahkannya dari udara ke air. Dan pasti akan punya konsekuensi juga ketika sebagian besar masyarakat Jabodetabek masih mengkonsumsi air tanah. Tapi untuk jangka pendek mengatasi situasi sekarang karena tidak ada langkah lain yang bisa diambil oleh negara, menurut saya bisa saja dilakukan. Oke, untuk jangka pendek saja. Terima kasih Mas Senzi dari Walhi sudah berbagi pandangan di Kompas Petang. Sehat selalu Mas.